Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemalang mengaji yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kita akan coba mengkaji ayat Al-Quran di mana Allah memberikan panduan kepada kita. Semestinya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal dalam berinteraksi dengan Al-Quran ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Dan dalam membaca Al-Quran, Allah juga memberikan panduan yang detail kepada kita agar tidak boleh membaca terburu-buru. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan kau gerakkan lidahmu karena ingin tergesa-gesa membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tentunya sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan makharijul hurufnya, sifatul huruf, itu semua harus terpenuhi. Tidak boleh kita membaca Al-Quran serampangan. Itu yang pertama. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kenapa? Di sini Allah mengatakan kita bisa baca Al-Quran bukan semata-mata usaha kita, bukan. Itu sudah jaminan Allah kita bisa dan akan bisa membaca dengan baik. Itu karena memang pemberian Allah. Karena apa? Al-Quran itu kalamullah, kalam sang pencipta. Tidak mungkin makhluk itu berucap dengan ucapannya penciptanya. Itu tidak mungkin sebetulnya. Tapi karena Allah menjadikan Al-Quran itu mudah dipelajari, dan itu janjinya juga. Dalam surah Al-Qamar Allah mengatakan begini, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran telah aku mudahkan untuk dipelajari. Di sini Allah mengatakan fahal min muddakir. Ada yang mau belajar atau tidak? Jadi intinya mau belajar atau tidak. Jadi Al-Quran dimudahkan. Dan dalam surat Qiyamah tadi juga Allah mengatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya jaminan kami, atas tanggungan kami, kamu bisa membaca Al-Quran dan kamu bisa menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik, minta sama Allah. Dan tentunya belajar kepada guru. Jadi inna alaina jam'ahu wa qur'an. Yang kedua, jam'ahu. Tadi menghafal, membaca. Yang kedua menghafal. Jadi setelah kita membaca, itu Allah mensarankan kita, memberi support kepada kita agar dihafal. Tentunya menghafal dari ayat-ayat yang mudah, mulai dari Al-Fatihah, Qul huwallah. Jangan sampai hati ini kosong dari hafalan Al-Quran. Karena hati yang kosong dari Al-Quran itu seperti rumah yang rusak, kalbaitul kharab. Jadi masing-masing kita itu harus ada cita-cita ingin menghafal Al-Quran.
meskipun sesuai kemampuannya. Jadi mulai hafal dari ayat-ayat yang pendek, meningkat setelah itu Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, terus meningkat. Dan ini harus diupayakan tentunya. Bagaimana bagi yang sudah tua? Ya, kita mulai, karena sekali lagi kita bisa menghafal bukan usaha kita juga, itu semua pemberian Allah. Jadi tinggal minta sama Allah. Kemudian Allah dengan tegas memberikan panduan juga bagaimana kita menghafal, bagaimana kita membaca. Itu Allah dalam ayat selanjutnya mengatakan begitu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, ini penting sekali ini. Ketika kami bacakan Al-Qur'an, maka ikuti bacaannya. Ini artinya Al-Quran itu harus berguru, tidak boleh tanpa guru. Jadi orang yang ingin pandai baca Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran, itu harus berguru. Karena barang siapa yang tidak berguru, maka sebetulnya gurunya setan. Dan memang itulah Al-Quran diturunkan dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, terus para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada ulama-ulama generasi awal, hingga kepada guru-guru kita dan kepada kita semuanya. Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dengan talaqi. Dengan talaqi artinya apa talaqi? Talaqi artinya ketemu. Wa musyafahah. Musyafahah itu artinya dari mulut ke mulut. Artinya seorang guru harus mengetahui bagaimana bibirnya murid, ataupun murid harus tahu bagaimana gurunya mencontohkan melalui mulutnya. Huruf per huruf itu diketahui oleh murid. Jadi ini menjadi penting, poin yang sangat penting. Belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu harus berguru. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kemudian yang terakhir, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, Allah katakan begini: Tsumma inna 'alaina bayana. Setelah kita menguasai bacaan dan mampu menghafalnya semampu kita, maka Allah akan memberikan pemahaman. Pemahaman itu pun Allah akan jamin, tentunya dengan usaha. Jadi orang yang paham Al-Quran itu bukan karena EQ-nya, bukan karena usahanya, tapi semua itu karena memang Allah berikan. Allah berikan kemampuan untuk memahami Al-Quran. Karena dengan memahami Al-Quran kita bisa bertadabbur, bisa membaca Al-Quran dengan penuh khidmat. Selanjutnya akan muncul nilai positif, ingin dan didorong untuk mengerjakan kandungan dan petunjuk Al-Quran. Jadi ada 3, saya ulangi lagi sebagai konklusi dari ayat tadi, bahwa berinteraksi dengan Al-Quran pertama dibaca, dihafalkan, kemudian dipahami. 3-tiganya ini semata-mata jaminan Allah. Jadi kita tidak mungkin melakukan 3 ini tanpa bantuan Allah, tanpa jaminan Allah. Jadi yang dituntut oleh Allah adalah kita mau atau tidak belajar dan berguru kepada orang yang memang ahli dalam Al-Quran. Saya kira itu sahabat Pemalang Mengaji, semoga menjadi bekal bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran selanjutnya. Semoga bermanfaat.